Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu di dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin ajak kita belajar dari firman Tuhan yang saya beri judul Lebih dari Pemenang. Saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Lebih daripada pemenang berkata begini. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya garis bawahi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia? Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh Dia yang telah mengasihi kita, memberikan satu jaminan kepada kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kita lebih daripada orang-orang menang. Artinya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu terjadi karena Tuhan telah mengasihi kita. Bukan oleh kemampuan kita, bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Ada satu pernyataan yang Tuhan katakan bahwa Dia mengasihi umatnya. Dan itu kalau kita lihat di dalam kitab terakhir dari Perjanjian Lama, di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Maleakhi pasal 1 ayat 2, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan, kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan. Dan kalau kita pelajari Alkitab, itu banyak ditekankan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup di akhir zaman ini adalah orang-orang Israel rohani. Nah, kita yang percaya kepada Yesus sekarang ini, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada kita, aku mengasihi kamu. Kata aku mengasihi kamu ini adalah sebetulnya di dalam bahasa Inggris dikatakan I love you. Aku telah mengasihi kamu. Oleh karena itu sekarang ini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ajaiblah Tuhan kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita. Tetapi kadangkala manusia memandang remeh kasih Tuhan ini. Kalau kita lihat di ayat 2 ini, di Maleakhi pasal 1, dikatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ini kalimat yang seakan-akan meragukan ucapan ilahi dari Tuhan. Yang mengatakan bahwa aku telah mengasihi kamu. Tapi manusia mengungkapkan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mengapa sampai terungkap satu kalimat yang seakan-akan meragukan ucapan ilahi dari Tuhan bahwa Dia telah mengasihi kita? Itu semua terjadi karena satu latar belakang di mana bangsa Israel ini mereka mengalami satu pembuangan di Babel dan hidup di dalam keterpurukan, hidup dalam penderitaan, tekanan yang begitu berat. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan itu sangat baik.
Tuhan itu mengasihi mereka, yang dia katakan dia telah mengasihi mereka, dengan cara Tuhan turun tangan. Dan Tuhan mengeluarkan mereka dari Babel. Kemudian mereka boleh kembali, diizinkan kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka membangun kembali bait Allah, kemudian mereka melayani Tuhan di sana. Tetapi fakta kehidupan menunjukkan mereka hidup di dalam penderitaan. Karena pada saat itu mereka mengalami tekanan ekonomi yang begitu berat. Selain mereka berada dalam posisi penuh dengan kekurangan, datang namanya kemarau panjang, begitu juga datang belalang-belalang yang mengelahap hasil produksi mereka, sehingga mereka terpuruk dan penuh dengan kekurangan. Penuh dengan penderitaan. Belum lagi mereka penuh dengan kedukaan, di mana mereka sedih melihat bangunan rumahnya mereka sudah hancur, banyak yang menjadi puing-puing karena diserang oleh bangsa Babel. Dan pada saat itu mereka belum terbebas dari penjajahan. Mereka masih mengalami tekanan dari Persia. Sehingga dalam kondisi tekanan yang berat ini, mereka ketika mendengar pernyataan Tuhan bahwa aku mengasihi kamu, maka timbul keraguan-raguan dari mereka. Maka muncullah kata yang meragukan itu. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Maka Tuhan menjawab dengan satu dialog ilahi seperti ini. Tuhan menjawab selanjutnya, bukankah engkau itu kakak Yakub? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Artinya Yakub itu yang adalah namanya Israel itu, mereka adalah adik daripada Esau yang kita kenal dengan Edom. Yang selanjutnya kan demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Walaupun Esau adalah kakak dan Yakub adalah adik, tetapi Tuhan mengakui bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bukan benci dalam arti harafiah, tetapi dia kurang mengasihi dibandingkan dengan Yakub. Artinya, Yakub ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa? Bahwa ketika Tuhan menyatakan pernyataan ini bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, itu berbicara tentang kesulungan, hak kesulungan yang ada pada Esau itu dipindah kepada Yakub. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk kita menyoroti bahwa bukti bahwa Allah mengasihi kita itu dilihat dari hak kesulungan. Karena hak kesulungan ini adalah bukti Allah mengasihi kita. Ada apa di dalam hak kesulungan? Di dalam hak kesulungan itu ada beberapa poin. Poin pertama saya mau angkat itu tentang dua kali ganda. Bahwa seorang yang memiliki hak kesulungan, dia memiliki dua bagian dari seluruh warisan harta bapaknya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2, atau lebih baik lagi kita lihat dulu milik Tuhan, Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Itu berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya anak sulung. Anak sulung itu adalah Tuhan punya, dan kepadanya diberikan hak kesulungan, yaitu dua
kali lipat hartanya dibanding kepada adik-adiknya. Nah, berbicara tentang poin pertama ini, yaitu tentang hak kesulungan ini, maka saya ingin mengaitkannya dengan Yesuslah adalah yang sulung dari segala kebangkitan yang ada. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 mulai berkata begini. Ia, ya ini tentang keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itulah Yesus. Yesus. Jadi kalau Allah kita, Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi dia ada dan dia akan terus ada dan dia yang melakukan segala-galanya. Nah, ia adalah gambar. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Kita bisa melihat Allah melalui figurnya Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, ia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Segala yang diciptakan, itu malaikat itu yang ciptakan Tuhan. Sorga Tuhan ciptakan. Semua, bumi ini Tuhan yang ciptakan. Dari segala yang diciptakan oleh Allah, maka Yesuslah adalah yang sulung. Nah, Yesus ya yang ada yang sulung. Apa kaitannya dengan hak kesulungan? Ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, itu sangat jelas. Di 1 Korintus 15 dikatakan begini, ayat 20. Tetapi yang benar menurut firman Tuhan, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus adalah yang sulung dari seluruh kebangkitan. Kita kenal Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk tebus dosa-dosa umat manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, tumpahkan darahnya bagi dosa manusia, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesus ini mati di kayu salib, dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati ini membuktikan bahwa maut tidak berdaya menghadapi Yesus. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Nah, di sini dikatakan yang benar menurut firman Tuhan ini adalah Kristus Yesus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya, orang yang percaya kepada Yesus akan mengikuti Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati, maka kita pun yang percaya kepada Yesus, walaupun kita sudah mati, nantinya kita akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Ini yang namanya hak kesulungan. Yang kalau kita lihat di ayat 22, dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di dunia ini hanya ada dua persekutuan. Persekutuan dengan Adam dan persekutuan dengan Yesus. Ketika seseorang itu ada persekutuan dengan Adam, maka kehidupannya adalah mati. Mati dalam arti hidupnya tidak dapat bersekutu dengan Allah yang hidup. Nah, mati di dalam kegelapan ini akhirnya akan menuju ke neraka. Itulah sebabnya ada neraka, ada surga. Orang yang terikat kepada satu persekutuan dengan Adam, maka dia akan mati kematian kekal di neraka. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mau setia kepada Yesus, maka orang tersebut berada di dalam satu persekutuan dengan Yesus. Nah, orang yang ada dalam satu persekutuan dengan Yesus karena percaya kepada Yesus, maka di sini katakan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus itu
akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan yang bagaimana? Dalam persekutuan hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Tetapi apabila orang tersebut sudah mati, maka dia akan mengalami kebangkitan seperti Yesus yang dikatakan di sini. Yang benar adalah Yesus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dan bangkit. Nah, pertanyaannya, kapan orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan? Mungkin orang tua kita meninggal di dalam Yesus, mungkin keluarga kita ada yang meninggal dalam Yesus. Kapan mau dibangkitkan? Tidak. Ayat yang ke-51 tetap di 1 Korintus 15. Ayat 51 dan 52 berkata begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia, saudara. Tidak semua orang tahu. Namanya saja rahasia. Alkitab katakan rahasia, ya pasti rahasia. Suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya. Jadi ada yang mati, ada yang tidak mati. Tetapi kita semua akan diubah. Yang mati dan yang masih hidup akan diubah. Diubah menjadi tubuh kemuliaan. Terus ayat 52. Dalam sekejap mata, diubah dalam sekejap mata. Enggak berlarut-larut lamanya. Dalam sekejap mata diubah pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Pada saat kapan terjadi pengubahan atau orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan? Pada saat peniupan nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir itu berbicara tentang peniupan sangkakala yang ketujuh. Pada waktu sangkakala yang ketujuh ditiupkan berhari-hari, maka akan terjadi sesuatu yang dirahasiakan oleh firman Tuhan. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan sudah mati akan dibangkitkan dari kematiannya, sebagaimana Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari seluruh kebangkitan. Maka setelah kita dibangkitkan dalam sekejap mata, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus. Ini terjadi pada saat peniupan sangkakala ketujuh. Jadi akhir zaman ini. Dan semua ini terjadi karena kerja Roh Kudus. Tidak ada yang bisa kerjakan. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus ini mempunyai peranan yang sangat penting di akhir zaman ini. Yang dalam pengertian kerja Roh Kudus di akhir zaman ini, kita mengenal yang namanya kerja Roh Kudus sebagai hujan akhir dan hujan awal. Kita tahu hujan awal itu yaitu pencurahan Roh Kudus pada saat terjadi di kamar roteng 2000 tahun yang lalu. Bagaimana murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dia berbahasa lidah. Bukan berbahasa lidah, kemudian dia penuh Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini diungkapkan dalam bentuk berbahasa lidah. Itu hujan awal. Hujan akhir terjadi di awal abad 20. Bagaimana kita kenal dengan peristiwa ilahi terjadi di Azusa Street di Amerika pada tahun awal tahun 1900, awal abad ke-20. Kemudian dia bekerja secara ilahi luar biasa, terus menerus, sampai muncul yang namanya karismatik. Bagaimana orang-orang yang punya karisma karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian terus menjadi Pantekosta karena adanya kerja api Pantekosta. Yang sekarang banyak ditiru-tiru orang. Roh-roh antikris meniru tentang karisma ini. Dia pakai kuasa iblis untuk punya karisma. Dia pakai kuasa antikris untuk dapat menjadi seperti api Pantekosta. Tetapi kita yang benar di dalam firman Tuhan ini, kita percaya dan yakin bahwa Roh Kudus bekerja begitu rupa sehingga terus dia berkembang sampai sekarang ini.
Kalau kita pelajari sejarah gereja GPDI, itu sangat jelas dan itu penting bagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini, Tuhan menjanjikan akan ada yang namanya pencurahan Roh Kudus bagaikan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akan kerjakan. Karena apa? Karena penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan menjelang perkawinan gereja Tuhan itu sangat berat. Kalau kita lihat kitab Wahyu menjelaskan bahwa menjelang perkawinan gereja Tuhan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 dikatakan, atau Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-8b berkata begini, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi di akhir zaman ini, menjelang perkawinan gereja Tuhan, maka akan terjadi yang namanya pembunuhan oleh pedang. Ini berbicara tentang perang. Terjadi perang di mana-mana. Kita tahu sekarang itu perang namanya Ukraina sama Rusia. Dampaknya kepada dunia tentang resesi pangan dan resesi energi itu terus berkembang, inflasi di mana-mana. Bahkan kita sekarang dibayang-bayangin dengan bagaimana Taiwan dengan China sedang mengalami suhu politik yang panas. Dan kalau ini terjadi akan lebih parah lagi dunia ini. Ini berbicara tentang bagaimana terjadinya peperangan yang di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa peperangan itu mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada itu diambil oleh karena peperangan ini. Terjadi rivalisasi, terjadi kompetisi antara negara satu dengan yang lain. NATO dan sebagainya itu menjadi panas karena adanya maksud dari iblis. Dia mau curi damai sejahtera melalui peperangan. Membuat terjadilah penderitaan yang besar-besaran. Termasuk anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalami tentang apa yang diakibatkan oleh peperangan ini. Damai sejahtera tidak ada lagi. Tetapi dalam Tuhan ada damai sejahtera. Raja damai ada dalam hidup kita. Kemudian dikatakan bahwa akan terjadi kelaparan. Kita tahu sekarang kelaparan mengancam di mana-mana. Bahkan Presiden sendiri sudah katakan, ada WHO sudah mengumumkan akan terjadi kelaparan. Kurang lebih 800 juta orang akan mengalami kelaparan. Ini ancaman yang luar biasa. Mengakibatkan penderitaan yang berat bagi seluruh manusia, termasuk anak-anak Tuhan di dalamnya. Menjelang perkawinan gereja Tuhan, yaitu gereja yang sempurna. Bahkan sampar, kita tahu sampar ini juga itu menjadi suatu persoalan berat dengan adanya COVID-19. Dan itu belum tuntas, belum selesai COVID-19. Menyusul sekarang yang namanya cacar monkeypox ini. Ini sudah menyebar kemana-mana. Sudah 1.000 lebih yang ada di Kanada sana terjadi. Ini terus terjadi. Dan bahkan dikatakan binatang-binatang buas itu bicara tentang nanti roh-roh antikris akan bekerja. Semua tujuannya apa? Untuk mendatangkan penderitaan kepada manusia. Dan manusia yang mengalami penderitaan ini, itu akan banyak yang gugur dalam iman. Ada yang mengalami tantangan yang berat akibat hal tersebut. Tapi ada jaminan dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini perintah ilahi dari Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu apa? Minyak berbicara merupakan lambang dari Roh Kudus. Anggur juga berbicara tentang lambang dari Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang kalau mau dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, ini berbicara tentang 2 kali ganda Roh Kudus bekerja. Sehingga walaupun ada penderitaan akibat peperangan,
Walaupun ada penderitaan akibat dari sampar, akibat dari kelaparan yang mengglobal, tetapi ada kemenangan anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena minyak dan anggur itu sudah mendapat proteksi ilahi dari Tuhan melalui firman yang hidup ini. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itulah sebabnya dua ini, kesulungan ini, gambar daripada ganda ini, itu harus terjadi di akhir daripada akhir zaman ini. Dan kita harus mengerti bahwa semua ini dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita semua meresponi persiapan Tuhan ini. Karena sedang menuju kepada gereja sempurna untuk masuk dalam perkawinan gereja Tuhan dengan pengantin laki-laki Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua bersyukur akan hal ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemberian atau pencurahan Roh Kudus di akhir pada akhir zaman sebagai pencurahan hujan awal dan hujan akhir ini merupakan salah satu bukti daripada pernyataan ilahi dari Tuhan. Aku mengasihi kamu. Semua ini karena Dia mengasihi kita supaya kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa hak kesulungan itu juga dimiliki oleh seorang anak sulung untuk menggantikan bapaknya. Memang dalam satu keluarga itu orang tua, ayah menjadi imam dalam keluarga. Tetapi ketika dia meninggal, diganti oleh anak yang sulung. Anak yang sulung pegang namanya otoritas kepemimpinan ilahi dalam satu keluarga. Sehingga dia mewakili seluruh anggota keluarga untuk datang berhubungan dengan Tuhan. Akses kepada Tuhan itu didapat dari hak kesulungan. Dan dari sana kita tahu bahwa kalau Ibrani pasal 4 berkata begini. Ibrani pasal 4 bahwa Yesus adalah imam besar agung kita. Di dalam pasal 4 ayatnya yang ke 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, siapa itu? Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah imam besar kita, yaitu Yesus. Dia turut merasakan. Dia punya empati dalam penderitaan, persoalan kelemahan-kelemahan kita. Dan ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bahwa kalau kita datang kepada Dia, kita punya akses sebagai anak sulung yang Tuhan percayakan hak untuk dapat mengakses kepada Tuhan, Sang Imam Besar Agung itu, maka Dia akan curahkan rahmat-Nya supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, memiliki hak kesulungan. Kenapa? Karena ini merupakan wujud dari aku mengasihi kamu, kata firman Tuhan. Kita memiliki hak ini karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita menang oleh karena kasih Tuhan. Kemenangan yang kita miliki adalah kemenangan oleh kasih Tuhan. Tetapi kemenangan ini tidak bisa selama-lamanya kalau kita sendiri yang mundur dari Tuhan. Kalau kita sendiri yang menganggap remeh keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat dari Tuhan di poin yang ketiga, saya ambil dari Ibrani pasal 12, dikatakan begini. Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ternyata Esau ini mempunyai nafsu yang rendah sehingga dia tadinya punya hak kesulungan, dijual hak kesulungannya. Dikatakan di sini mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bagaimana gambaran dari Esau di akhir zaman ini? Yaitu dia mengorbankan keselamatannya hanya untuk sepiring makanan.
jadi urusan perut, urusan jasmani. Ada orang yang berani korbankan Yesus untuk hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya duniawi. Itulah sebabnya dinasihati bahwa jangan anggap remeh keselamatan yang engkau sudah miliki dari Tuhan. Ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Pada satu kali kelak, ada masa di mana kita mau cari firman Tuhan, tidak ada lagi. Kita mau cari keselamatan Tuhan, tidak ada lagi. Walaupun dengan cucuran air mata. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Di secara masa Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan sekarang ini adalah kesempatan bagi kita. Mari kita tetap menjalankan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kita diberikan hak 2 kali ganda. Kita walaupun ada penderitaan yang begitu besar, menghadapi yang namanya gereja sempurna dan perkawinan gereja Tuhan ini, kita aman. Walaupun peperangan di mana-mana, sampar di mana-mana, kelaparan di mana-mana, Tuhan sudah memproteksi kita secara ilahi. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan yang namanya pencurahan Roh Kudus kepada umat Tuhan yang mau rendah hati datang menerima Roh Kudus. Datang membuka hati, terima Roh Kudus, bekerja bersama-sama firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, dari pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini, kita lihat 3 hal yang berkaitan dengan hak kesulungan. Pertama, yaitu berkaitan 2 kali ganda. Yang kedua adalah berkaitan dengan akses kepada imam besar agung kita, supaya rahmat pertolongan Tuhan turun tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, nasihat yang paling penting, jangan menjual keselamatan. Jangan jual, anggap remeh keselamatan itu. Seperti Esau telah menjual hak kesulungannya hanya untuk supaya perut kenyang, hanya untuk hal-hal yang sifatnya kedagingan dan keduniawian. Sebab itu biarlah firman Tuhan ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berarti buat kita di akhir zaman ini. Saya percaya kalau kita mengerti firman Tuhan ini, maka kita pasti menang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Kita pasti menang karena Yesus mengasihi kita. Jangan ragukan kasih Tuhan, tetapi sebaliknya, percaya saja kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.